Menhan kepada Indonesia iaitu Prabowo telah menyatakan bahawa TNI akan dipastikan akan memborong 3 jenis armada baru iaitu jet tempur Rafale, Merch 2000 dan juga FX-15EX. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Menhan Indonesia pastikan TNI akan memborong 3 jenis armada iaitu 1 jet tempur Rafale, 2 adalah Merch 2000 dan yang ketiga adalah F-15EX. Wow. Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun semak dulu video ni. Kita juga sudah tanda tangan kontrak untuk akuisisi pesawat-pesawat tempur saat ini yang paling canggih yaitu Rafale, juga untuk mengatasi senggang waktu sampai Rafale siap operasional. Kita juga akan akuisisi pesawat-pesawat Mirage 2000. Kemudian kita harapkan juga dalam waktu dekat kita juga bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F-15 untuk Angkatan Udara kita. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya meningkatkan kemampuan militer dan mengejar target MEF atau Minimum Essential Force yang targetnya akan selesai pada akhir tahun 2024 nanti, bos. Nah, terkait hal ini, Pak Prabowo dalam pidatonya pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin pun menyebutkan target-target Indonesia dan pencapaian Indonesia selama ini. Di mana salah satu targetnya, beliau pun memastikan bahwa Indonesia segera akan memiliki armada jet-jet tempur baru tambahan. Beliau pun memastikan Indonesia akan membeli jet tempur Rafale, jet tempur Mirage 2000 dan bahkan Pak Prabowo juga memastikan Indonesia bakal membeli jet tempur F-15EX buatan Boeing Mama Rika, bos. Mantap jos. Kemudian selain itu, Menhan kita ini pun juga mengklaim bahwa anggaran pertahanan kita saat ini merupakan anggaran pertahanan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia dalam sejarahnya, bos. Artinya belum pernah anggaran pertahanan Indonesia sampai sebesar tahun ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai anggaran pertahanan, kita bahas dulu, bos, tentang Pak Prabowo yang memastikan Indonesia bakal membeli jet tempur Rafale, jet tempur Mirage 2000 dan juga jet tempur F-15EX. Apakah ini artinya Indonesia juga akan deal memboyong jet-jet tempur buatan Boeing Mama Rika ini? Dan bagaimanakah kini progresnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, admin kutip dari sumber berita berikut. Baru-baru ini, tepatnya kemarin pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin, dalam pidatonya, Menhan kita Pak Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR dalam reuni akbar dan halal bihalal PPIR di Jogja Expo Center, Yogyakarta, beliau pun memastikan bahwa Indonesia benar akan membeli armada jet tempur Rafale, jet tempur Mirage 2000 dan F-15EX. Nah, dalam pidato tersebut, Pak Prabowo pun awalnya memaparkan prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membangun berbagai infrastruktur dan menjaga ekonomi negara sehingga menjadi kekuatan 16 terbesar di dunia, bos. Bukan kaleng-kaleng. Artinya tak cuma dalam bidang militer, dalam bidang daya tahan dan kekuatan ekonomi, Indonesia pun kini sudah menduduki posisi 16 terbesar dunia, bos. Indonesia ini sekarang adalah negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Menhan kita ini pun mengatakan bahwa dalam hal pembangunan jalan misalnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membangun sepanjang 1.900 km jalan tol dan 4.600 km jalan bukan tol selama 7 tahun, bos.
Pemerintah pun juga disebutnya telah berhasil membuat 15 bandara baru, 124 pelabuhan baru, 29 bendungan baru, dan lain-lain, bos. Nah, itu baru dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan negara. Sementara itu di bidang pertahanan, Pak Prabowo juga menegaskan bahwa selama menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, ia mendapat anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya menurut Pak Prabowo, Presiden Jokowi pun telah sepakat dengan beliau untuk memperkuat pertahanan negara termasuk juga memperkuat TNI Indonesia. Mantap, mantap jos. Dan terkait anggaran militer yang besar ini, Pak Prabowo pun kemudian lantas juga menyebutkan sejumlah alutsista yang mendapatkan perbaikan dan juga beragam akuisisi alutsista baru Indonesia, bos. Alutsista apakah itu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, terkait alutsista ini, beliau pun menyebutkan bahwa tahun ini saja kita sudah refurbish 41 kapal perang. Dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng. Selain itu, Pak Prabowo pun juga menambahkan bahwa pada akhir tahun ini akan dilaksanakan parade 60 kapal perang yang siap beroperasi. Di mana itu artinya Indonesia pun kini bakal memiliki armada 60 unit kapal perang yang siap tempur, dan armada kapal-kapal perang ini pun sudah dimodernisasi, bos. Mulai dari kapal KCR, kapal korvet, sampai kapal frigate, semua sudah siap tempur. Bahkan beberapa hari lalu, TNI Angkatan Laut pun juga sudah melakukan uji coba penembakan senjata khusus barunya, yaitu rudal VL Mica atau Vertical Launcher Mica. Lanjut, setelah itu beliau pun juga mengungkapkan perkembangan Indonesia dalam hal perkuatan TNI Angkatan Udara, bos. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia telah membeli sejumlah pesawat tempur canggih serta pesawat tempur perantara waktu. Di mana pesawat tempur perantara waktu ini mungkin artinya adalah jet tempur sementara, bos, yang dibeli untuk mengisi kekosongan armada jet tempur yang saat ini sudah pada pensiun, sampai jet-jet tempur baru itu nanti pada berdatangan ke Indonesia. Nah, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa kita sudah tanda tangan kontrak untuk akuisisi pesawat-pesawat tempur yang saat ini paling canggih, yaitu Rafale. Kemudian juga untuk mengatasi senggang waktu sampai Rafale siap operasional, kita juga akan akuisisi pesawat-pesawat tempur Mirage 2000. Kemudian kita harapkan juga dalam waktu dekat ini, kita juga bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F-15 untuk Angkatan Udara kita, ujar Pak Prabowo Subianto, bos. Artinya, jet tempur F-15IX ini pun ternyata masih dilanjutkan proses akuisisinya, bos. Lantas pertanyaan, Guys, banyak berita yang baik untuk kalian semua. Dimana kalau kita tengok daripada berita pertama tadi, dimana Kemenham mendapat peruntukan perbelanjaan yang terbesar. Ini merupakan pertama kali di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia mendapat satu bajet ataupun satu dana daripada kementerian di Indonesia, mendapat bajet ataupun mendapat peruntukan dana yang terbesar pada tahun ini, guys. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selepas sahaja diumum daripada Kemenham, iaitu Bapak Prabowo menyatakan bahawa di mana Indonesia memiliki komponen cadangan yang terbesar, di mana komponen cadangan itu akan ditambah daripada tahun ke setahun dan menjadikan merupakan Indonesia ini memiliki komponen cadangan yang terbesar sekali pada ketika ini. Dan berita baik yang ketiga, kita dapat nampak bahawa Indonesia merupakan negara ke-16 terbesar di dunia yang memiliki daya tahan, iaitu sumber elektrik dikatakan, dan sampai tahap 35,82 megawatt dan sampai tahap ke-16 terbesar di dunia, guys. Mantap, guys. Dan berita baik yang keempat yang diumumkan oleh Menham Prabowo, iaitu kalau kita tengok, Indonesia akan melaksanakan satu parade 60 kapal perang yang mampu siap untuk operasi semasa perang berlaku. Bermaksud di sini di mana Indonesia telah menghasilkan ataupun telah menyediakan sebanyak 60 unit kapal perang yang bersiap siaga apabila berlaku perang. Bermaksud 60 kapal ini boleh digunakan semasa perang berlangsung.
Mantap guys. Kalau kita tengok keempat-empat berita baik itu memang sangat-sangat mendapat sambutan baik oleh masyarakat dan juga TNI di Indonesia sendiri guys. Dan kalau kita berbalik kepada tajuk utama di mana Menham Bapa Prabowo Indonesia memastikan bahawa TNI akan memborong sebanyak 3 jenis armada iaitu jet tempur Rafale, Merch 2000 dan juga F-15EX, di mana ketiga-tiga unit kapal perang ini dianggarkan Indonesia akan dapat sebanyak 90 unit kapal perang guys. Bukan sikit guys, 90 unit termasuklah dalam pesawat tempur Rafale, Merch 2000 dan juga FX-15EX. Dan kalau kita tengok ketiga-tiga unit ini, di mana Indonesia telah membayar wang muka kepada untuk pesawat tempur Rafale sebanyak 42 unit, dan bukan sampai sekaligus, tetapi pesawat tempur default Rafale itu akan sampai mengikut batch, dan sebanyak 42 unit default Rafale ini akan sampai sepenuhnya pada tahun 2000, selewat-lewatnya pada tahun 2025 ke atas guys. Begitu juga dengan Merch 2000, pada masa kini rundingan ataupun negotiation di antara Indonesia bersama dengan pihak pengurusan Merch 2000 masih dilaksanakan dan masih di dalam peringkat perbincangan ataupun masih di dalam peringkat negotiation sama ada Indonesia mau membuat pembelian secara terus ataupun mau membuat TOT bersama dengan pihak pengurusan Merch 2000. Dan kepada F-15EX, rupa-rupanya negotiation di antara Indonesia bersama dengan pihak pengurusan F-15EX masih berjalan guys, di mana rundingan negotiation pihak Indonesia ini memang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pesawat tempur F-15EX. Dan kalau dikumpul ketiga-tiga jumlah di Rafale, Merch 2000 dan juga F-15EX ini, dikatakan 90 unit pesawat tempur akan masuk ke Indonesia, mungkin selewat-lewatnya pada tahun 2030 ataupun pada lewatnya pada tahun 2035. Dan pada ketika itu guys, pendapat kalian semua, posisi pertahanan Indonesia di peringkat mana? Tidak mustahil kan guys, dengan memiliki armada, dengan memiliki alutsista kapal perang yang memang sangat-sangat terlalu banyak dan juga personel cadangan, personel aktif yang memang sangat-sangat banyak, tidak mustahil Indonesia dalam aspek militeri dunia mampu termasuk mungkin dalam 4 ataupun 3 terbaik di dunia. Adakah ini benar guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.